Oke, baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Kali ini pada mata kuliah kalkulus pertemuan kali ini kita masuk ke dalam pembahasan persamaan diferensial, di mana di sini nanti akan membahas tentang dua topik besar, dua topik utama yang kita bahas. Di mana yang pertama adalah terkait dengan definisi persamaan diferensial, kemudian juga selanjutnya akan membahas tentang klasifikasi persamaan diferensial, mulai dari persamaan diferensial biasa dan juga parsial. Kemudian juga nanti akan dibahas tentang penggunaan orde dan juga derajat persamaan diferensial. Oke, mari kita mulai. Ya, persamaan diferensial atau biasa disingkat dengan PD ini adalah sebuah persamaan yang terdiri dari sebuah fungsi yang tidak diketahui beserta turunannya. Atau bisa diartikan juga sebagai suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Nah, di bawah ini adalah ilustrasi untuk persamaan fungsinya, di mana pada contoh tersebut terdapat persamaan dan juga turunannya. Persamaan dengan fungsi y dan turunannya adalah dy per dx. Nah, kemudian muncul pertanyaan bagaimana untuk penyelesaiannya. Ya, kita dapat menyelesaikannya ketika kita menemukan fungsi y atau sekumpulan fungsi y. Nah, kemudian muncul pertanyaan baru. Untuk apa sebenarnya persamaan diferensial digunakan? Nah, untuk menjawabnya, mari kita lihat di sekeliling kita, di mana banyak hal yang berubah. Nah, seringkali persamaan diferensial digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan tersebut. Oke, kita lanjut saja. Ya, contoh sederhananya yaitu adalah populasi kelinci. Kita contohkan di mana semakin banyak kita memiliki kelinci, maka semakin banyak bayi kelinci yang akan kita dapatkan. Kemudian kelinci-kelinci tersebut bertumbuh besar dan juga punya bayi juga, di mana nanti populasi akan tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Nah, bagian penting dari ini itu adalah populasi N setiap saat T, kemudian juga tingkat pertumbuhan R, dan juga tingkat perubahan populasi dN per dt. Nah, di sini dN per dt diartikan atau definisikan sebagai seberapa banyak populasi berubah seiring perubahan waktu untuk setiap saat. Nah, kemudian kita tentukan nilai dari variabelnya. Tingkat pertumbuhan R adalah 0,01 kelinci baru per minggu untuk setiap kelinci. Kemudian ketika populasinya N 1000, maka laju perubahan atau dN per dt adalah 1000 dikalikan pertumbuhannya, yaitu 0,01 sama dengan 10 kelinci baru per minggu. Laju perubahan adalah 10 kelinci baru per minggu untuk populasi 1000 dengan tingkat pertumbuhan 0,01. Kemudian hanya hal itu hanya berlaku pada waktu tertentu, dan hitungan tersebut tidak termasuk jika populasinya terus meningkat. Jadi semakin besar populasinya, maka semakin banyak kelinci baru yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian ketika populasinya menyentuh 2000, kita mendapatkan 20 kelinci baru per minggu. Begitu seterusnya. Jadi lebih baik kita mengatakan laju perubahan setiap saat itu adalah laju pertumbuhan dikalikan populasi pada saat itu. Jadi bisa dinotasikan Rn sama dengan dN per dt. Dan di atas berikut itu adalah persamaan diferensial karena memiliki fungsi nt dan juga turunannya. Nah, setelah membahas contoh ini, kita bisa menarik satu garis kesimpulan di mana persamaan diferensial banyak digunakan di sekeliling kita, di mana salah contohnya adalah menggambarkan bagaimana
sebuah populasi berubah, kemudian juga bagaimana panas bergerak, bagaimana pegas bergetar, dan juga bagaimana bahan radioaktif meluruh, dan masih banyak lagi. Nah, bahasan selanjutnya ketika kita berbicara terkait dengan persamaan diferensial, maka klasifikasinya kelompok utama yakni biasa dan partial. Jadi persamaan diferensial dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu persamaan diferensial biasa atau ordinary dan juga persamaan diferensial parsial. Nah, namun pada pembahasan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang persamaan diferensial biasa, di mana persamaan diferensial biasa atau disingkat PDB ini adalah suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Jika fungsi y, x adalah suatu fungsi satu variabel, maka x ini adalah dinamakan dengan variabel bebas. Kemudian y dinamakan variabel tak bebas. Oke. X dan juga y. Kemudian untuk persamaan parsial, ini adalah suatu persamaan di mana mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Oke. Nah, kemudian terkait dengan notasi persamaan diferensial bisa dituliskan, dicontohkan fungsi y sama dengan fx, maka notasi y aksen sama dengan y pangkat 4 dan juga y pangkat n secara berurutan bisa dinyatakan sebagai turunan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan turunan ke n, atau dinotasikan dy per dx itu untuk turunan pertama, d pangkat 2y per d x kuadrat ini untuk turunan kedua, sampai dengan turunan ke n itu d pangkat n per y per d x pangkat n. Ya, berbicara mengenai orde dan juga derajat, di mana kata kuncinya untuk orde ini terletak pada turunan, sedangkan untuk derajat kuncinya terletak pada eksponen. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat pada ilustrasi gambar, dan juga akan kita bahas lebih lanjut beserta pula dengan contohnya. Mari kita lihat. Ya, orde dari sebuah persamaan diferensial adalah turunan tertinggi dari fungsi yang ada pada persamaan diferensial tersebut. Nah, contohnya, ya, dy per dx plus y kuadrat sama dengan 5x. Nah, dari fungsi tersebut diketahui hanya memiliki turunan pertama, yaitu dy per dx, maka disebut persamaan diferensial biasa orde 1. Kemudian berikutnya, nah, d kuadrat y per dx kuadrat plus xy sama dengan sin x. Nah, di sini terdapat atau memiliki turunan kedua, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat, maka disebut persamaan diferensial biasa orde 2. Satu lagi, kemudian, nah, dari persamaan yang ketiga ini terdapat dua turunan, yaitu adalah turunan ketiga d pangkat 3y dan juga turunan pertama itu dy per dx. Nah, di sini turunan ketiga ini lebih tinggi dibandingkan dengan turunan yang pertama, maka disebut PDB atau persamaan diferensial biasa orde 3. Nah, sekarang masuki soal latihan. Nah, di sini kita menentukan orde berapa. Nah, di sini untuk fungsi yang pertama, dy per dx ini adalah turunan yang pertama. Kemudian untuk fungsi yang kedua terdapat d pangkat 2y, ini turunan kedua, dan juga fungsi yang ketiga terdapat dua turunan,
maka hasilnya adalah ya orde 1 d per dx, yang d kuadrat y itu adalah orde 2, dan yang terakhir itu adalah orde 3. Dan juga persamaan di atas bisa dituliskan dengan notasi lain seperti berikut ini. Ya, penggunaan y aksen. Oke. Dan kemudian setelah membahas tentang orde, kali ini kita membahas tentang derajat atau degree. Ini derajat dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Nah, contohnya, ya, fungsi pertama, dy per dx plus y kuadrat 5 dan 5x. Nah, turunan tertingginya hanya ada satu turunan, yaitu adalah turunan pertama. Dan memiliki eksponen 2, pangkat 2. Jadi ini adalah derajat kedua, sehingga fungsi tersebut bisa disebut dengan PDB orde 1, turunan 1, dan juga derajat 2, eksponen 2. Contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya terdapat 2 turunan. Tetapi di sini yang perlu dipertimbangkan adalah untuk derajat adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi. Nah, untuk eksponen 2 pada turunan dy per dx itu tidak dihitung karena itu bukan merupakan turunan tertinggi. Turunan tertingginya adalah d pangkat 3y per dx pangkat 3, dan dia tidak memiliki eksponen. Maka bisa diartikan fungsi tersebut masuk ke dalam persamaan diferensial biasa orde 3 derajat 1. Oke. Ya, latihan lagi soal. Di sini ya bisa dilihat dy per dx eksponen 2, dan juga fungsi yang kedua terdapat turunan kedua dan juga turunan ke-1 dengan masing-masing eksponen 3 dan juga 4. Nah, kita lihat hasilnya. Fungsi pertama adalah PDB orde 2 derajat 1. Silakan dipahami lagi. Dan yang kedua adalah PDB orde 2 derajat 3. Kenapa orde 2? Karena orde tertinggi di sini adalah y berikut, dan pangkat tertinggi dari orde tertinggi. Nah, derajat 3 orde tertingginya adalah 2. Oke, begitu juga untuk yang persamaan 1. Oke. Dan kemudian pembahasan yang selanjutnya, di mana terdapat syarat tambahan pada persamaan diferensial untuk satu nilai variabel bebas yang mempunyai satu atau lebih nilai syarat disebut syarat awal atau initial condition. Kemudian persamaan diferensial dengan syarat awal dikatakan sebagai suatu masalah nilai awal atau initial value problem. Kemudian yang kedua, jika syarat yang diberikan pada persamaan diferensial lebih dari satu variabel bebas, maka disebut dengan syarat batas dan merupakan persamaan diferensial dengan masalah nilai batas atau boundary value problem. Contohnya, ya, fungsi tersebut bisa dikatakan sebagai persamaan diferensial dengan masalah nilai awal karena dua syarat pada x yang sama, yaitu x sama dengan 2. Jadi dianggapnya hanya satu nilai variabel bebas. Makanya masuk ke dalam kategori persamaan diferensial dengan masalah nilai awal. Dan kemudian contoh berikutnya, ini masuk ke kategori persamaan diferensial dengan masalah nilai batas. Kenapa? Karena dua syarat pada x
bernilai berbeda, yaitu X sama dengan 1, dan juga X sama dengan 2. Nah, ini sehingga masuk ke dalam kategori persamaan diferensial dengan masalah nilai batas. Kemudian, nah, terkait dengan persamaan diferensial, kita akan berbicara mengenai dengan linearitas dan juga homogenitas. Nah, persamaan diferensial biasa order n itu dikatakan linear bila dapat dicontohkan dalam bentuk berikut ini dengan variabel tidak sama dengan 0. Nah, jika tidak, maka persamaan diferensial dikatakan tidak linear. Atau dengan kata lain bisa diartikan juga ketika variabel dan turunannya tidak memiliki eksponen atau fungsi lain yang diletakkan di atasnya, maka bisa diartikan atau disebut dengan linear. Nah, jadi tidak ada y pangkat 2, y pangkat 3, akar y, dan lain sebagainya. Jadi hanya variabel y ataupun namanya variabelnya. Hanya ada variabel tertentu yaitu y atau x ataupun variabel lainnya, namanya bebas. Tidak ada atau tidak memiliki eksponen atau fungsi lain yang diletakkan di atasnya. Nah, secara formal persamaan diferensial linear dinyatakan dalam bentuk berikut, yaitu dy per dx plus p x y sama dengan qx. Oke. Nah, dan ini jika koefisien konstan, maka disebut persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan, dan jika tidak, maka disebut dengan linear dengan koefisien variabel. Dan untuk fx sama dengan 0, ini akan disebut sebagai persamaan diferensial linear homogen, dan jika tidak sama dengan 0, maka disebut tidak homogen. Nah, berikut adalah contohnya untuk persamaan diferensial dan juga klasifikasi persamaan diferensial. Linear biasa orde 3. Oke. Dan ini adalah latihan. Silahkan bisa dikerjakan di rumah untuk mengklasifikasikan persamaan diferensial biasa ataupun parsial, atau masuk dalam kategori linear atau juga non linear. Silakan dipelajari, dan saya juga sertakan materi pendukung, jadi silakan bisa dimanfaatkan untuk materi pendukungnya untuk memudahkan pemahaman tentang persamaan diferensial. Dan ya, sampai di sini saya harap mudah untuk dimengerti, dan saya harap semuanya bisa memahami dengan baik. Dan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Sampai di sini, sampai bertemu di video-video penjelasan berikutnya. Salam.